mulai saja nanti yang datang kemudian bisa bergabung bersama dengan kita. Kita mulai Studium Generale kuliah umum ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami ingin memulai dengan kuliah umum kami yang ke-6. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa membaharui hati dan akal budi kami, sehingga segala sesuatu yang kami laksanakan pada kesempatan ini dapat kami ejawantakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dikau senantiasa kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita tiba pada jadwal yang terakhir dari jadwal Studium Generale kuliah umum kita untuk semester ini. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah melihat itu kita sudah mendengar pemaparan tema, pemaparan tentang itu hakikat ilmu hitam dan penanganan pastoralnya, kemudian darah hewan kurban, darah Kristus, kemudian juga tentang liturgi, pembaharuan liturgi dalam Konsili Vatikan kedua, khususnya dengan penekanan khusus pada liturgi kematian yang berkaitan dengan tradisi kematian. Pater Alphonse akan memaparkan kepada kita untuk kita satu tema yang mungkin menarik tidak bagi semua orang, tapi ini tentang hukum kanonik ya. Kita tahu gereja Katolik itu memiliki satu hukum, itu hukum cinta kasih ganda ya, sebenarnya itu hukum pertama, utama dan satu-satunya. Tetapi kita mengenal juga apa yang dinamakan hukum kanonik. Pater Alphonse akan memaparkan 1-2 pembaruan untuk hukum ini dan bagaimana implikasinya, pengaruhnya untuk kehidupan gereja, dan kita berharap juga akan disinggung persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu perceraian dan juga perkawinan karena adat dan seterusnya itu. Pater Alphonse putra ngada ini dia lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1964. Pendidikan S2 itu dia ambil pada Universitas Gregoriana Roma, Italia. Sekarang dia bekerja sebagai dosen hukum gereja pada IFTK Ledal Roma. Ini perkenalan singkat. Waktu selanjutnya saya persilakan Pater Alphonse untuk memaparkan tema ini. Hari ini karena jadwal kita yang terakhir, nanti pada sesi terakhir setelah tanya jawab itu kita beri sedikit kesempatan untuk evaluasi atau anjuran tema untuk Studium Generale, studi umum kali berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Saya ingin bertanya, pernah lihat buku seperti ini? Belum pernah lihat kan? Ini sangat menarik. Ini isinya adalah norma dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan eksternal gereja. Jadi kalau belum kenal ini memang harap dikenal. Saya mau berbicara tentang beberapa pembaharuan setelah sekian puluh tahun diumumkan berlaku dalam gereja Katolik. Maka ada beberapa pembaharuan penting yang mungkin baik supaya kita sebagai anggota gereja yang boleh dikatakan elit dalam arti dari segi pendidikan, supaya kalau memahami ini dengan baik
dapat menjadi pencerah-pencerah bagi umat yang ada di kampung-kampung atau di dalam masyarakat. Semenjak dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 dan mulai berlaku 27 November 1983 awal tahun liturgi gereja, Kitab Hukum Kanonik 1983 ini sudah menjadi norma dan perundang-undangan yang mengatur seluruh hidup gereja Latin, gereja Barat. Perubahan yang menjadi bahan studium general pada hari ini adalah perubahan terhadap kanon-kanon yang dibuat oleh Paus Fransiskus yang sekarang menjadi kepala gereja kita. 2 tahun setelah Pontif menjadi Pontif, Paus Fransiskus sudah melakukan perubahan terhadap prosedur kanonik perkara penyataan pembatalan nikah melalui motu proprio Mitis Judex Dominus Iesus. Dalam sistem perundang-undangan, motu proprio itu dilihat sebagai inisiatif dari Paus. Tingkat yang tertinggi dari perundang-undangan itu adalah konstitusi apostolis. Ya. Itu misalnya dokumen Konsili Vatikan kedua seperti Lumen Gentium, apalagi itu dia punya nilai hukumnya tertinggi. Motu proprio itu adalah inisiatif sebagai pontif, dia mengeluarkan berdasarkan keprihatinannya. Lalu pada bulan Maret 2019, Paus kita juga kembali mengeluarkan motu proprio Communis Vitae yang berisi amandemen terhadap kanon 694 dan 729. Kanon-kanon ini mengatur dismisal atau pengeluaran anggota dari tarekat religius dan tarekat sekular. Kalau dulu bisa berlama-lama, sekarang setelah satu tahun penuh di luar komunitas tidak jelas, itu sudah bisa dikeluarkan dari tarekat. Pada tanggal 7 Mei 2019, Paus yang sama kembali mengeluarkan motu proprio Vos estis lux mundi, kamu adalah cahaya dunia atau kamu adalah terang dunia. Kebijakan menyangkut pelecehan seksual oleh klerus. Kebijakan ini masih pada tahap ad experimentum. Motu proprio ini mulai efektif berlaku sejak 1 Juni 2019. Pada tanggal 10 Juni 2021, Paus Fransiskus kembali mengeluarkan motu proprio Spiritus Domini, Roh Tuhan, yang berisi amandemen terhadap kanon 203, paragraf 1. Paus Fransiskus menetapkan bahwa mulai sekarang pelayanan lektor dan akolit harus terbuka bagi perempuan yang dapat diangkat secara tetap dan dilantik melalui mandat tertentu. Meskipun kita sudah praktek selama ini, kalau kita ke stasi-stasi paroki, lektor dan akolit itu sudah dijalankan oleh perempuan. Lalu apa bedanya dengan motu proprio ini? Ini ke depan akan diangkat secara tetap dan ada pelantikan. Berikut kita akan mendalami pembaruan yang disampaikan melalui 3 dokumen, yaitu Mitis Judex Dominus Iesus, itu tentang perkawinan. Lalu Vos estis lux mundi, itu tentang pelecehan seksual anak. Dan Pasite Gredem Dei, tentang pembaharuan buku ke-6 Kitab Hukum Kanonik. Kita juga akan melihat implikasi apa bagi gereja kita, bagi kita semua yang hidup pada masa ini. Pembaruan dan perubahan cukup besar dalam bidang hukum gereja. Oleh sebab itu, Fungsionaris Tribunal Indonesia Timur dalam sidang tahunannya di Lambur baru-baru ini merekomendasikan kepada semua fungsionaris untuk mensosialisasikan kepada sebanyak mungkin anggota gereja dari berbagai kalangan
tentang pembaruan itu. Kita lihat pertama, Habitus Iudex Dominus Iesus. Yesus hakim yang lembut. Arah dari motu proprio ini adalah pembaruan proses perkara penyataan batalnya perkawinan. Diumumkan 8 September 2015. Lalu dengan tujuan untuk membaharui kitab hukum kanonik, kita ini, dan motu proprio Yesus yang lembut dan berbelas kasih untuk membaharui proses perkara penyataan batalnya perkawinan pada gereja-gereja timur. Jadi ketika dibarui, proses anulasinya berlaku untuk kitab hukum kanonik kita dan kitab hukum kanonik gereja-gereja timur yang berada di bawah kepemimpinan Paus kita. Pembaruan prosedur pernyataan anulasi perkawinan merupakan jawaban Paus terhadap seruan para uskup pada sinode para uskup tentang keluarga pada tanggal 5-9 Oktober 2014. Ada 5 dasar pembaharuan. Pertama, pengakuan kuasa mengadili pada Paus dan para uskup. Kuasa itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kenapa mesti ada perkara pembatalan? Itu karena para uskup, mereka mempunyai kuasa itu dari Tuhan. Kita masih ingat Injil Matius, ya. Kedua, gereja tetap setia pada ajaran Kristus serta ikatan tak terceraikan suami istri Kristiani. Peradilan gerejawi hanya menangani ikatan perkawinan irregular. Perkawinan yang sah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi kita harap tidak keliru, kita tidak menceraikan perkawinan. Kita harus hanya menyatakan perkawinan yang secara hukum tidak sah. Ketiga, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi. Dia menjadi dasar pembaharuan prosedur kanonik perkara pembatalan perkawinan. Keempat, para uskup menghendaki proses penanganan perkawinan lebih singkat, cepat, dan terjangkau sambil tidak mengabaikan kebenaran dan keadilan. Jadi kebenaran harus tetap, jadi tidak bisa karang-karang. Kelima, kasus-kasus perkawinan ditangani melalui proses peradilan via judicialis dan bukannya langkah administratif via administrativa. Jadi melalui sidang perkawinan. Jadi sudah saya sampaikan tadi, tidak ada mandatory review atau banding wajib. Sesudah diputuskan misalnya di pengadilan Tribunal tingkat 1 Maumere, itu sudah otomatis dapat berlaku. Pasangan yang telah dianulasi dapat menikah lagi atau dapat urus-urus hal-hal lain. Kelima, bila ada naik banding, itu ke Tribunal Keuskupan Agung. Selama ini kami di Tribunal Keuskupan Agung Ende terima mungkin setelah pembaharuan ini baru 4 bandingnya. Sebelumnya itu puluhan, ya. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan. Keenam, konferensi balik gereja diberi tugas baru. Wajib mendesak gereja partikular untuk mengorganisir kuasa yudisial dalam keuskupannya. Sekarang sudah lebih maju, keuskupan Indonesia bagian timur sudah mempunyai tribunal keuskupan masing-masing. 10 tahun lalu itu hanya beberapa saja. Jadi ada kemajuan yang besar. Ketujuh, naik banding ke tahta apostolik itu tetap ada demi penghormatan terhadap ikatan antara gereja partikular dan tahta Petrus sebagai primus inter pares. Lalu ke-8 terakhir,
ketentuan khusus untuk Gereja Katolik Timur sudah disusun. Jadi itu ketika ada pembaharuan tentang proses anulasi, tentang gereja-gereja timur juga sudah dibuat. Kita lihat implikasi bagi kehidupan gereja. Untuk konteks regio-regio gereja di Indonesia Timur, setelah berlakunya amandemen ini, semakin banyak kasus perkawinan yang irregular dinyatakan batal oleh tribunal perkawinan tingkat 1 di setiap keuskupan. Memang ada efek psikologis. Kita kalau putuskan di tribunal tingkat 1, tribunal tingkat 2 bisa membatalkan putusan kita. Nah, jadi ada efek psikologis. Kalau tidak ada lagi mandatory review, selesai di sini, orang lebih berani untuk membuat keputusan-keputusan definitif. Gitu. Implikasi lain, karena tidak ada lagi mandatory review atau banding wajib ke instansi 2, semakin cepat para pihak berperkara menerima putusan anulasi perkawinannya. Mereka dapat segera menikah lagi dengan pasangan baru dan mereka dapat menikmati berbagai harta rohani gereja, bisa mengaku sambut dan macam-macam. Ya. Itu implikasi dari motu proprio Mitis Judex Dominus Iesus. Sekarang kita lihat yang kedua, Vos estis lux mundi, kamu adalah terang dunia. Motu proprio ini lahir sebagai tanggapan dari Pontiff atau akibat lanjut dari pertemuan tentang perlindungan anak di bawah umur yang diselenggarakan oleh Vatikan pada bulan Februari 2019. Motu proprio ini ditetapkan di Vatikan pada tanggal 9 Mei 2019. Apa yang disampaikan oleh motu proprio ini? Dia menetapkan aturan prosedural untuk memerangi penyalahgunaan atau penyelewengan seksual melawan perintah ke-6 dari Dekalog dan memastikan agar para uskup dan pemimpin tarekat religius bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri bila melakukan pelecehan seksual dan bertanggung jawab dengan melaporkan tindakan penyelewengan itu atau tidak menyembunyikan tindakan itu bila dilakukan oleh para imamnya atau oleh anggota tarekatnya. Dan itu yang disampaikan oleh Vos estis lux mundi. Ini ditujukan kepada para uskup, pemimpin gereja lokal, juga pemimpin tarekat religius, agar dua hal, mereka harus bila mereka melakukan pelecehan seksual, mereka sendiri harus akuntabel terhadap hukum. Yang kedua, bila bawahannya melakukan pelecehan seksual, mereka harus melaporkan itu kepada otoritas yang berwenang. Dokumen ini juga merupakan amanat yang tertuju kepada umat beriman agar menjadi teladan kebajikan, integritas, dan kekudusan. Jadi seluruh warga gereja harus terlibat dalam meretas pelecehan seksual terhadap anak. Ruang lingkup tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga terhadap orang dewasa yang rentan itu meliputi: pertama, tindakan pidana melawan perintah ke-6 dari Dekalog atau melawan perintah jangan berzina. Ada 3 modus. Pertama, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman atau menyalahgunakan otoritas untuk melakukan tindakan seksual atau menyuruh orang lain melakukan tindakan seksual kepada dirinya. Jadi bukan karena mau sama mau, ya. Jadi argumen bahwa dia mau, tapi dia di bawah umur
itu tidak bisa digunakan sebagai argumen. Nah, jadi bukan karena mau sama mau. Jikalau penyelewengan itu berdasarkan kemauan bersama, maka itu bukanlah tindak pidana tetapi dosa jikalau itu terjadi di luar konteks perkawinan. Ini untuk yang dewasa. Melakukan tindak seksual terhadap anak-anak di bawah umur 18 tahun atau dianggap oleh hukum sama dengan anak-anak atau orang dewasa yang rentan. Itu cacat fisik, mental, atau yang dirampas kebebasan pribadinya, yang pada kenyataannya meskipun hanya sesekali membatasi kemampuannya untuk mengerti atau menghendaki, atau yang tanpa itu ia akan melawan pelanggaran itu. Ini bahasa hukum yang berbelit-belit. Uskup ini susah setengah mati, jadi kita biarkan saja, tidak bisa dengan peraturan baru ini. Oleh karena itu, tak satu pun ordinarius wilayah atau pemimpin lembaga hidup bakti dan serikat hidup kerasulan yang mendiamkan kasus penyelewengan seksual dan tidak melaporkannya kepada otoritas berwenang. Jika tidak melakukan, maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Saya kira ada beberapa uskup sudah dinonjolkan karena terbukti melakukan beberapa hal ini. Di Indonesia kita belum dengar, tapi di Australia, Amerika itu sudah cukup banyak. Jadi ada satu contoh di mana keluarga berhubungan dengan polisi untuk menyatakan tidak perlu diproses, didiamkan saja. Kami mau didik anak kami meskipun sudah menjadi korban, tapi akan lebih gampang untuk disembuhkan daripada dia menjadi ikon sosial pelecehan seksual. Nanti efeknya terlalu besar. Hanya masalahnya, inilah yang terjadi di Amerika dan Australia. Pada saat anak masih di bawah umur, orang tua lah wali mereka. Tetapi kalau mereka sudah besar, mereka sudah mempunyai kesadaran, kalau mereka lapor itu kepada polisi, habis. Nah, ini masalahnya. Nah, kita juga pada berbagai sidang itu masih mencari-cari bagaimana untuk mengatasi ini. Baru-baru ini Prokurator Jenderal SWD yang juga menangani banyak kasus pedofilia, dia memberi nasihat kepada kami, bila ditempuh orang tua memutuskan untuk tidak meneruskan pelecehan seksual terhadap anak mereka, maka bagaimanapun juga harus dilaporkan kepada polisi, dan polisi menyatakan bahwa ini tidak diteruskan atas keinginan orang tua, sehingga itu kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak diangkat lagi pada masa kemudian hari ketika anak itu sudah independen. Tapi ini belum terjamin, belum ada jaminan bahwa kemudian tidak diangkat lagi. Itu bahaya, ya. Baik, ada beberapa langkah bagaimana kalau ada dugaan pelecehan seksual. Pertama ada laporan, ya. Ini hanya dia punya, tidak terlalu penting. Laporan itu harus membuat waktu dan tempat kejadian, orang-orang yang terlibat atau yang diberitahu, berbagai hal lain yang mungkin berguna untuk memastikan penilaian tepat atas fakta. Laporan kepada otoritas sipil diwajibkan oleh Vatikan, harus ada. Perlunya kode etik tingkah laku demi pencegahan kemungkinan pelecehan seksual terhadap anak atau orang dewasa rentan. Ini implikasinya untuk kita. Lalu pada tanggal 5 Juni 2022 lalu, baru saja Departemen Ajaran Iman telah mengeluarkan sebuah vademecum, buku pegangan bagaimana para pimpinan gereja lokal melakukan penanganan kasus-kasus pelecehan seksual anak oleh para klerusnya.
Saya tidak tahu apakah sudah sampai di sini, tapi saya kira belum, karena pada sidang fungsionaris tribunal kami terakhir di Langgur itu dianjurkan supaya dibuat pedoman ini lalu ditawarkan kepada para uskup, karena masing-masing diocese melaporkan bahwa mereka belum punya itu. Juga ada lembaga dan tarekat religius yang belum mempunyai buku-buku seperti ini, pedoman. Itu tentang Vos Estis Lux Mundi. Lalu yang terakhir tentang Konstitusi Apostolik Pasite Gregem Dei, Gembalakanlah Kawanan Tuhan. Dikeluarkan pada Hari Raya Pentakosta tahun lalu, 23 Mei, dan berkekuatan hukum penuh 8 Desember 2021. Jadi belum setahun. Konstitusi Apostolis ini berisikan amandemen, amandemen total terhadap buku ke-6 yang berbicara tentang sanksi pidana dalam gereja. Amandemen ini ada hubungannya dengan motu proprio Vos Estis Lux Mundi. Jadi kalau kita buat studi dalam dokumen ini, dalam buku ke-6 tentang sanksi, itu kejahatan seksual terhadap minor hanya disebutkan begitu-begitu saja. Dalam kodeks yang dibaharui ini itu lebih terperinci tentang pelecehan seksual anak. Yang mana hubungan seksual itu tidak jelas. Tapi nanti dalam pembaruan baru kita lihat itu sangat terperinci. Kanon-kanon juga menuntut aksi yang lebih tegas dari uskup atau pimpinan tarekat religius dalam menanggapi dugaan pelecehan seksual. Baik, kita lihat kanon khusus yang berbicara tentang pelecehan seksual anak, yaitu kanon 1398 paragraf 1. Seorang klerus dihukum dengan pencopotan jabatan dan hukuman sepadan lainnya, termasuk dikeluarkan dari status klerus bila kasus menuntut demikian jika ia: pertama, ayat 1, melakukan kejahatan melawan perintah ke-6 Dekalog dengan seorang anak atau dengan seorang yang secara tetap memiliki kekurangan atau keterbatasan penggunaan akal budi, atau dengan seorang yang oleh hukum dinyatakan membutuhkan perlindungan. Jadi orang cacat mental, cacat fisik, orang-orang yang tidak berdaya, itu dikelompokkan juga sebagai anak. Yang kedua, ini yang baru, merawat, bahasa Inggrisnya grooms, atau membujuk atau menyebabkan seorang anak atau seorang yang memiliki kekurangan penggunaan akal budi yang memadai, atau seorang yang oleh hukum dinyatakan membutuhkan perlindungan, mengekspos dirinya secara seksual atau terlibat dalam tontonan seksual baik nyata maupun simulatif. Grooms ini terjemahan yang pasnya susah, tapi kalau kita ambil dari dunia pertanian itu bisa diterjemahkan sebagai koker. Jadi saya koker seorang anak, 12-13 tahun, koker dia, beri dia makan, dia senang segala macam, supaya dia sudah mulai besar, saya mulai rubuh raba, dia tidak berdaya, saya sudah berbuat jasa pada dia. Nah itu koker. Ketika saya sampaikan kepada Pak Terbil tentang istilah ini untuk menjelaskan grup, dia bilang, wah menarik, itu bagus, itu cocok itu. Nah itu. Ya. Kanon 1398 secara jelas menyatakan bahwa pelecehan seksual anak adalah kejahatan terhadap martabat dan kebebasan manusia. Kejahatan ini bila dilakukan oleh klerus, maka klerus itu dicopot dari jabatan. Kalau pastor paroki langsung turun, kalau dia uskup langsung turun, kardinal pun harus turun, paus juga kalau dia buat.
Tambahan hukum karena dia juga klerus, biarpun dia paus, dia klerus. Tambahan hukum lainnya dan bisa juga sampai dikeluarkan dari status klerikal. Kejahatan ini bila dilakukan oleh seorang anggota tarekat religius, kita tidak mempunyai khusus dari sini, atau seorang anggota serikat kerasulan, misalnya Alma, maka berlaku ketentuan kanun 1336 pasal 1. Hukuman-hukuman yang menebus dapat berlaku bagi pelaku untuk selamanya atau untuk periode waktu tertentu. Ini tidak penting. Ya. Baik, untuk pelanggar ini, mereka diperintahkan untuk tinggal di tempat atau di daerah tertentu. Misalnya saya buat pelanggaran sebagai religius, saya diperintahkan untuk tinggal di Rawaseneng, ya, selama berapa tahun itu. Jadi saya harus ikut, tidak bisa tidak. Kalau surat kalem itu dianggap angin lalu. Dengan undang-undang yang baru ini, rumor pun kasakusuk itu harus ditanggapi oleh otoritas. Atau surat kalem atau SMS pun tanpa nama itu harus ditanggapi. Ketiga, menjaga rahasia tentang informasi dan pemberitahuan kepada publik. Itu berarti tidak sembarang menyampaikan peristiwa atau pelaku atau korban. Notifikasi pada publik bila sudah final. Ini dengan media sosial begitu canggih, ini menjadi tugas yang super sulit. Apalagi kita punya orang suka gosip, suka berita-berita aman. Keempat, kerjasama dengan pemerintah dalam konteks Indonesia, bekerjasama dengan polisi dan Komisi Perlindungan Anak. Kelima, menghindari transfer atau memindahkan pelaku ke tugas atau tempat yang lain sebelum menyelesaikan persoalannya. Sebelum selesai masalahnya, dia tidak boleh ditransfer ke tempat yang lain. Baik, implikasi dari pembaruan buku ke-6 tentang sanksi dalam gereja. Pertama, gereja harus menyadari bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau minor atau yang disamakan dengan mereka adalah kejahatan ekstraordinari. Ekstraordinari karena yang menjadi korban adalah pribadi yang harusnya mendapatkan perlindungan maksimum oleh gereja. Karena hakikatnya yang sangat rentan dalam masyarakat, keluarga, maupun dalam gereja. Kedua, kekerasan seksual terhadap anak semakin melukai korban bila dilakukan oleh klerus atau religius atau pemuka umat yang harusnya menjadi pribadi-pribadi handal dalam gereja untuk melindungi anggota gereja yang paling lemah. Ketiga, kekerasan seksual terhadap minor atau yang disamakan dengan minor merupakan realitas yang melanda gereja, sudah melanda gereja di berbagai belahan dunia, juga di Indonesia. Kekerasan ini dilakukan klerus dari 3 komponennya, uskup, imam, diakon, dan Indonesia bukanlah kekecualian. Implikasi berikut adalah formasi klerus dan religius. Apakah formasi mereka memadai dalam membantu para calon klerus dan religius menyadari dan membuat langkah formasi yang mempersiapkan dia ketika berhadapan dengan minor. Dan ini klerus dan religius. Bagaimana dengan awam? Apakah ada mereka dibantu supaya kalau ada orang yang sakit, ya sakit tanda petik, mereka juga dibantu. Penutup, 3 pembaruan kanon-kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan buah perhatian pastoral dari Paus Fransiskus terhadap keluarga sebagai nukleus gereja, terhadap minor dan rentan, ya, anggota terlemah dalam gereja, dan terhadap para gembala gereja. Pembaruan-pembaruan ini menurut sebagian masyarakat gereja belum sepenuhnya maksimal,
tetapi merupakan langkah maju dan berani Paus Fransiskus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi gereja pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita tepuk tangan untuk Pater Alfons. Pater Alfons, terima kasih banyak sudah membawakan tema ini, memaparkannya untuk kami. Romo Philip sakit. Kami minta kesediaan Pater Alfons dan sudah bersedia memberikan tema. Kita sudah lihat itu dua tema besar, persoalan perceraian atau perkawinan itu dan pelecehan seksual. Sambil memikirkan hal-hal yang boleh diangkat untuk didiskusikan sebentar, kita boleh menikmati snack yang ada, yang telah disiapkan di belakang. Sekali lagi selamat datang untuk mereka yang baru hadir atau baru bergabung. Kemudian selamat menikmati snack 5 menit. Kalau ada yang mau protes atau mau tahu lebih jauh lagi, saya persilakan. Kalau ada yang sudah mau bertanya, silakan angkat tangan sambil menunggu mereka yang masih mengambil snack. Nah, sebuah hal yang menarik tadi kita berbicara mengenai beberapa perubahan di dalam KHK, kitab hukum kanonik, terutama pada bagian mitis Iudex Dominus Iesus mengenai pembatalan perkawinan. Nah, tadi Pater juga memaparkan ada fakta bahwa ketika ada dalam tanda kutip pelonggaran pembatalan pernikahan itu untuk di Maumere sendiri itu terjadi kenaikan signifikan. Kalau menurut saya ke angka ratusan untuk pembatalan pernikahan sudah kenaikan signifikan. Nah, menurut Pater, apakah saya hanya minta tanggapan pendapat Pater saja, apakah dengan adanya pelonggaran pada pembatalan pernikahan, misalnya waktunya dipersingkat, itu akan menimbulkan masalah baru seperti ini? Ataukah masalahnya ada pada orang di area 1 atau di keuskupan yang memiliki wewenang untuk membatalkan pernikahan, yang mungkin ada aturan dari gereja, tetapi dia lebih menggunakan perspektif pribadi untuk menilai masalah-masalah yang sebenarnya mungkin bisa diselamatkan dan masalah yang mungkin memang tidak bisa diselamatkan. Mungkin ini yang tidak disaring oleh orang yang memiliki wewenang membatalkan pernikahan, sehingga seperti contoh tadi, angka pembatalan pernikahan itu naik signifikan. Apakah mungkin kedepannya akan terjadi masalah yang sama ketika ada pelonggaran seperti ini? Terima kasih, Pater. Terima kasih. Nama saya Elvira Parera, pensiunan guru. Ini yang saya mau pertanyakan itu mengenai pembatalan pernikahan. Ada tetangga saya yang kebetulan suaminya ini sudah punya anak, tetapi belum nikah gereja. Lalu mereka ini juga bukan tinggal serumah. Jadi satunya di Kupang, satunya di Maumere dan sebagainya terus. Terakhir dia ini menikah lagi, ya, dia menikah dengan yang masih muda. Jadi setelah nikah lalu dibatalkan. Padahalnya tadi menurut penjelasan bahwa pernikahan Katolik yang sah tidak boleh diceraikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, satu lagi, ini ponakan saya, ya umurnya juga selisih dengan saya, ya sekitar 7-8 tahun saja. Pernikahan pertama itu mempunyai 2 orang anak dari pernikahan sah Katolik. Itu 2 orang anak laki-laki, juga sudah nikah semua sekarang. Terus karena istrinya ini meninggalkannya kembali ke tempat asalnya, akhirnya dia menikah lagi dengan yang satu itu dari agama Protestan. Untuk itu dia mempunyai 2 orang anak putri. Untuk mensahkan pernikahan ini, karena dia takut nanti
dikatakan bahwa mereka ini kumpul kebo dan sebagainya, akhirnya mereka nikah secara Protestan. Tapi anak-anak dari istri yang kedua ini mereka kembali ke Maumere, dan anak-anak ini Katolik. Dan anak-anak ini sambut baru, terakhir nikahnya juga nikah Katolik. Mengenai kedua orang tuanya ini, mereka mau menikah secara Katolik. Tapi sudah sekian tahun, sudah hampir 20 tahun lebih ini, itu tidak diperbolehkan. Karena katanya harus ada izinan dari istri pertama. Sementara istri pertama ini juga sudah nikah. Jadi ini bagaimana? Jadi mereka dua ini, istrinya ini sekarang mau masuk Katolik. Jadi dia sudah tidak ke gereja Protestan lagi, tapi dia sekarang ikut suaminya ke gereja Katolik. Hanya kendalanya sekarang, setelah mereka ke paroki, itu minta untuk dinikahkan kembali secara Katolik, tapi urusannya bertele-tele sampai dengan saat ini belum selesai. Jadi sekian, saya mohon penjelasan. Terima kasih. Nama saya Berta. Saya mengalami hal ini karena ada adik-adik yang curhat ke saya bahwa sudah sekian tahun untuk mengurus anulasi ini dia belum mendapatkan rekomendasi dari pastor paroki, karena permasalahan yang sebenarnya juga masih belum jelas. Kemungkinan 2 minggu yang lalu itu sudah bertemu dengan hakim gereja di Rita Piret, dan Romo ini bilang untuk mengevaluasi lagi dan secara komunikasi secara hati, bukan dengan logika. Tapi setelah itu, karena istri ini sudah terlalu lama menunggu, merasa digantungkan sama suami, tidak pernah bersatu lagi selama bertahun-tahun ini, makanya dia kembali ke pastor paroki, dan pastor paroki ini tidak memberikan rekomendasi, dan ada bahasa dari pastor paroki bilang, kamu cari pastor lain untuk minta rekomendasi. Nah, ini dia kebingungan. Jadi sebenarnya di katedral itu sudah ada untuk konseling sebelum masuk ke hakim gereja. Kami di tim Paskal sudah beri peluang untuk konseling perkawinan, tapi masih sementara belum berjalan dengan baik. Tapi kami sarankan untuk adik-adik ini, kami akan bantu untuk dampingi dia lagi ke Rita Piret untuk mempertanyakan lagi keadaan yang dia alami ini. Nah, ya, saya mau pertanyakan ini, pastor parokinya sudah menganjurkan untuk cari pastor paroki lain untuk bisa mendapat rekomendasi ini. Apakah bisa adik-adik ini untuk berkonsultasi langsung ke Bapak Uskup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan terakhir. Ibu Berta ya. Oh, ponakannya yang bermasalah ya. Adik ya? Adik. Ya memang ada pastor paroki, lebih baik jamak. Ada pastor-pastor paroki yang sangat mau bekerja sama untuk proses anulasi perkawinan dari umatnya. Tapi ada juga pastor-pastor yang mungkin karena keyakinan pribadinya tidak terlalu suka dengan urusan-urusan anulasi.
Ya, jadi itu realitas juga ya. Tetapi sebenarnya anulasi perkawinan adalah juga satu jalan untuk penyelamatan. Sebetulnya harus didukung juga ya, oleh pastor paroki. Harus difasilitasi oleh pastor paroki supaya adik ini dapat memperoleh jalan keluar melalui anulasi perkawinan. Saya tidak tahu, saya tidak bisa memberi pendapat yang pasti karena kita harus tahu betul masalahnya apa ya. Takutnya kita menjawab tapi di luar masalah yang sebenarnya. Tapi kalau pastor paroki menolak untuk bertemu segala macam, bertemu dengan uskup itu adalah hak setiap warga, setiap anggota gereja ya. Itu. Jadi bisa bertemu ya. Yang penting menyampaikan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sudah ke pastor paroki tapi jawabannya begini. Itu bisa ya. Itu, dan uskup dia wajib untuk menemui umatnya ya. Jadi boleh ya, saya kira ya. Itu dari Ibu Berta. Lalu dari Ibu Elvra ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, belum nikah gereja tapi sudah punya anak ya. Ya Ibu ya, belum menikah gereja tapi sudah punya anak. Bukan. Baik. Yang pertama. Yang pertama belum menikah gereja. Belum nikah gereja, sudah punya anak, lalu mereka berpisah, Ya. kemudian salah satunya nikah gereja. Ya, yang kedua itu nikah gereja. Ya. Dibatalkan. Dibatalkan oleh karena Ya, karena bilang karena sudah ada istri pertama kan. Ada istri pertama tadi kan belum nikah gereja. oh begitu. Ini terjadi di sini kan? Terjadi di sini. Saya baru dengar nih. Ya, tidak ada alasan hukum sebenarnya untuk membatalkan karena pada pernikahan pertama belum sah kan, belum diberkati. Oh, itu baru untuk saya. Tapi secara hukum sebenarnya tidak ada, kecuali mereka sudah menikah, ya sudah menikah, lalu dia menikah lagi, itu baru dibatalkan yang keduanya. Ya, gitu. Itu pertama ya. Yang kedua, ini dari pernikahan pertama lahir 2 anak ya. Lalu istri kembali ke tempat asal. Saya curiga ini kemungkinan ke Jawa ya. Ke Belu. Oh, ke Belu. Oh, begitu. Lalu yang ditinggalkan ini menikah lagi dengan seorang Protestan. Nikah secara Protestan supaya anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka dapat sebagai anak ya, gitu. Tapi mereka kelihatan tidak aman hidup dalam gereja Protestan, mereka mau kembali ya. Memang kalau mau menikah lagi secara Katolik itu pernikahan pertama itu harus dibatalkan dulu lewat proses anulasi. Tapi dia sudah nikah yang pertama, istri pertama itu sudah nikah duluan. Ya, biar mereka nikah, tapi kemungkinan itu tidak sah karena dia juga belum ada anulasinya. Jangan sampai mereka sudah ada anulasinya, sudah ada proses pembatalan. Itu tadi, cuma yang satu, yang istrinya ini bisa nikah lagi di gereja Katolik. Bisa nikah lagi di gereja Katolik, sementara yang suaminya ini tidak dibolehkan nikah di gereja Katolik lagi. Jadi prosedurnya terlalu bertele-tele. Dari sementara mereka pergi menghadap ke pastor paroki, bilang harus minta izin dari sini segala macam itu juga macam bagaimana kan, tidak sudah sekian tahun, sudah 20 tahun lebih ini. Katanya Iya. butuh rekomendasi dari istri pertama kan? Iya. Yang itu yang tidak diberikan tadi. Iya. Tapi harusnya dia juga tidak boleh menikah. Iya. Atau mungkin mereka hidup bersama tapi belum menikah resmi. Tidak, sudah nikah Katolik. Sudah nikah Katolik. Iya. Wah, ini baru ini. Masih ada Iya. hubungan perkawinan dengan
suaminya kok bisa menikah lagi, itu secara hukum tidak benar itu kan? Begitu. Jadi mesti ditanya, jangan sampai sudah ada anulasinya. Kalau sudah ada, maka sang suami yang baru ini dia bebas untuk menikah lagi istri yang Protestan. Mereka bisa kembali ke gereja Katolik. Begitu. Jadi yang suaminya ini nih dari Pastor Paroki minta harus ada surat rekomendasi dari istrinya. Nah, dari istrinya ini juga pertama dia sudah mengizinkan untuk suaminya nikah lagi karena dia juga sudah nikah secara Katolik. Tapi dalam perjalanan itu suaminya meninggal. Suaminya yang nikah lagi yang kemudian ini yang baru ini meninggal. Iya. Jadi sudah selesai. Ya, jadi sudah selesai lagi suami kedua. Sekarang yang ini nih yang bertele-tele ini yang suaminya ini yang pertama ini. Jadi ke paroki kemana sampai dengan saat ini belum diizinkan. Padahalnya dia sudah rindu sekali. Jadi pada saat anaknya sambut baru, saya menjadi walinya karena kebetulan saya punya ponakan sendiri. Jadi walinya, ini suaminya ini dia keluar, dia menangis di luar. Dia bilang, kenapa saya harus begini? Sementara istri saya boleh nikah lagi secara Katolik, kok saya tidak bisa nikah lagi secara Katolik? Saya belum bisa menjawab dengan jelas karena saya belum tahu betul statusnya ya. Saya belum tahu hubungan dia dengan istri pertama, apakah masih terikat perkawinan atau jangan sampai sudah ada anulasi ya. Itu kita belum tahu, jadi saya belum bisa jawab yang pasti ya. Yang pasti kalau dua-duanya belum punya anulasi, istri pertama juga menikah secara tidak sah karena terhalang pernikahan pertama ya. Jadi bisa saja dia menikah tapi dengan tipuan, itu banyak terjadi sekarang. Beberapa orang Leo, mereka ke Kalimantan perkenalkan diri masih bujang, jomblo, segala macam, padahal sudah ada 2-3 anak ya. Berkat di gereja, diberkati, tarian, resmi semua ya. Nah, tapi sebenarnya tidak sah karena dia sudah punya istri anak yang tumbuh di pedalaman Leo sana, begitu. Sehingga saya belum beri pendapat secara pasti karena saya mesti pelajari dulu kasusnya bagaimana ya Ibu ya. Iya, begitu. terima kasih. Tapi Pater sebelum menjawab pertanyaan yang ketiga, mungkin untuk kasus seperti ini ada anjuran nasihat, kira-kira kalau mereka konsultasi atau bantuan itu mereka lari kemana atau mereka pergi kepada siapa dalam ini supaya hal-hal seperti ini bisa dibantu ya, tidak terlalu lama dibiarkan seperti itu. Harusnya ke Pastor Paroki itu, harusnya ke Pastor Paroki. Tapi kita temui di banyak tempat Pastor Paroki tidak mau repot, ya, tidak mau repot dalam arti tidak mau cari tahu mana yang berguna untuk umat, pakai metode umum saja. Ini tidak mungkin atau ini susah, ini kamu bertahan saja ya. Jadi ada juga kita punya bapak-bapak pastor yang begitu. Ada yang sungguh punya punya niat untuk membantu dan tanya ke berbagai pihaknya. Itu. Jadi saya kira untuk sementara begitu dulu ya. Saya belum tahu persis dia punya situasi. Boleh datangi para personel tribunal, bisa ke Vikaris Judisial, bisa tanya, bisa ke uskup juga. Ya, kalau Pastor Paroki malas tahu bisa. Ya, gitu. Pak Egi, ini dari pertama menjadi terakhir. Tadi akibat dari proses yang lebih singkat ya, dari yang dianjurkan oleh MIDI, Mitis Iudex Dominus Iesus, maka memang saya nyatakan tadi banyak pasangan yang lebih memilih jalur anulasi ya, daripada mencarikan bantuan supaya mereka bisa bersatu kembali ya. Menyangkut masalah ini, masing-masing keuskupan punya kebijakan tersendiri ya. Contoh,
Keuskupan Larantuka, kasus-kasus yang dibawa ke tribunal itu agak tidak sebanyak keuskupan kita. Karena apa? Karena setiap keluarga yang bermasalah, mereka harus lebih dulu menghadap atau meminta bantuan paskel paroki, tingkat paroki, kalau tidak bisa tingkat keuskupan. Mereka didampingi dulu dengan orang-orang profesional. Kalau toh ternyata kemudian tidak bisa disatukan, tidak bisa dibantu, barulah mereka direkomendasi oleh paskel ke tribunal perkawinan. Maka segala jalan pastoral yang dianggap sebagai jalan positif itu tidak mampu lagi, maka tempuhlah jalan negatif, yaitu anulasi perkawinan sebagai jalan negatif, ya. Gitu. Kita di sini belum mempunyai kebijakan itu, maka siapapun bisa langsung menulis surat gugatan ke tribunal, ya. Dan tribunal itu punya prinsip, kalau dia menemukan ada dasar hukum untuk membatalkan, dia batalkan perkawinan. Padahal mungkin perkawinan itu meskipun ada dasar hukum untuk membatalkan, bisa disatukan. Dengan kata lain, perkawinan yang langgeng belum tentu perkawinan yang sah. Belum tentu semua perkawinan yang langgeng itu adalah perkawinan yang sah. Jadi sah satu pihak, tetapi dua-dua mau berjuang untuk hidup bersama, itu hal yang lain. Saya mengenal beberapa pasangan yang saya tahu riwayatnya, ini sebenarnya perkawinan tidak sah, tetapi mereka hidup sebagai suami istri, berjuang, ya, dan hidup sampai gigi rubuh semua, mencintai satu sama lain, ya. Begitu. Saya mau katakan bahwa belum tentu semua masalah perkawinan itu harus diselesaikan melalui jalur anulasi perkawinan. Banyak perkawinan bisa diselamatkan, dan itu yang mungkin harus kita tempuh dalam keuskupan kita. Di Ende kita sudah mulai dengan biro konsultasi keluarga oleh pakar, dan seperti saya sudah sampaikan, baru-baru kami ketemu dalam rapat pastoral, dia men-sharingkan sudah belasan keluarga. Mereka sudah berpisah 7 sampai 10 tahun, belasan tahun. Akhirnya mereka menemukan kembali, oh ternyata selama ini mereka menempuh jalan yang sama, jalan yang salah, yang makin menjauhkan mereka satu sama lain. Dan saya kira itu yang harus dibuat di wilayah kita, ya. Tidak serta-merta langsung ke tribunal. Bapak Uskup pernah ngomong kepada saya, protes, ya, karena kami teman kelas, dia bilang, kenapa kamu itu cepat-cepat? Lalu saya bilang, Bapak Uskup, kami itu punya metode kerja. Kalau orang melayangkan surat gugatan, kami tidak bisa, hukum mewajibkan kami untuk mendalami surat itu. Nama saya Yani Rai, saya seorang guru. Saya hanya mau memberi komentar tentang beberapa hal, Pater. Saya mulai dari beberapa masalah yang sudah diangkat oleh 3 penanya tadi. Saya pikir begini, mungkin hal-hal yang seperti itu terjadi karena kami ini sebagai umat, kami kurang mendapat sosialisasi, Pater, tentang ternyata sudah terjadi perubahan-perubahan di dalam kitab hukum kanonik itu. Jujur, saya pun, kalau saya sih, saya sudah mendengar beberapa tahun yang lalu tentang adanya penyederhanaan pembatalan nikah itu. Itu saya dengar, tetapi ternyata itu resmi sekali diturunkan dari Paus, sebagai diatur tadi secara sangat detail. Pater menjelaskan ke kami bahwa sudah ada hukum yang tertulis
Pater bawa dengan buku yang hari ini kami baru lihat gitu. Jadi yang pertama itu mungkin karena kurang sosialisasi kepada kami semua, Pater. Kemudian yang berikut soal, saya juga mau berkomentar soal ketegaran hati, Pater. Jadi saya senang sekali Pater mengungkapkan kalimat lebih baik kita mengusahakan dulu mediasi pastoral dibandingkan dengan langsung menuju kepada anulasi. Saya berpikir itu soal ketegaran hati manusia. Seandainya kita semua yang ada di ruangan ini kemudian membawa pikiran-pikiran baik di sore sampai malam ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin saja sedang menghadapi hal-hal yang semacam ini, bisa jadi menjadi masukan yang sedikit saja mungkin lebih berarti untuk mereka. Nah, kalau memang gereja melihat begitu banyak masalah sampai terjadinya dibuat lagi pembatalan perkawinan, apakah cukup hanya dengan kursus persiapan perkawinan? Seperti tadi teman saya Ibu Yani mengatakan bahwa butuh ada kegiatan atau ada semacam konseling, atau kalau menurut saya gereja harus serius menyikapi ini. Seperti kursus perkawinan itu kan seperti kewajiban, setiap yang pasangan yang mau menikah harus mengikuti kursus persiapan perkawinan. Nah, gereja ini setiap hari atau paroki-paroki setiap hari bersama masyarakatnya, pasti mereka melihat bagaimana pasutri-pasutri yang ada di parokinya itu, mereka pasti bisa melihat yang bermasalah dan tidak bermasalah. Adakah program wajib pasutri yang bermasalah kita buatkan program seperti ini sehingga mereka tuh mendapat pendampingan, pembinaan sehingga cepat diatasi. Karena walaupun gereja memberikan kemudahan ada pembatalan perkawinan, ada baiknya dimediasi untuk kembali bersatu. Jika pernikahan Katolik tidak boleh bercerai, kenapa harus ada pembatalan perkawinan? Terima kasih. Saya gembira, saya pikir bahan ini akan menghantar orang kepada tidur yang nyenyak. Ternyata banyak juga yang membuka mata. Kalau di Lero, jam kuliah hukum perkawinan itu jam pertama kedua orang perut lagi kenyang, banyak yang nyenyak ya. Tapi ternyata di sini tidak. Baik, pertama untuk Ibu Yani Rai. Betul, sosialisasi hukum gereja itu hampir jarang sekali, maka banyak orang tidak tahu. Ada satu contoh yang menyedihkan ya. Satu calon dia mau masuk SBD, dia senang sekali mau masuk SBD setelah kelas 3 SMA Seminari. Dia menghadap rektor bilang, wah, engkau lahir dari jadi mamanya itu berselingkuh dengan seorang bapak, lahirlah dia ini. Jadi dia dianggap anak halal, tidak halal, ya, haram. Dia ingin mau menjadi SBD, rektornya seorang SBD, wah kau seperti ini menurut hukum kau tidak boleh masuk. Itu terjadi tahun 93. Kitab ini sudah ada tahun 83 yang menyatakan bahwa untuk masuk menjadi biara atau imam tidak ada lagi anak haram dan tidak haram. Ya, jadi akibat ketidaktahuan dia tidak bisa jadi imam SBD. Itu seorang rektor seminari yang nama besar tapi tidak tahu. Jadi banyak hal yang kalau tidak tahu memang itu ya bisa banyak hal kita tidak bisa dapatkan ya. Jadi betul sosialisasi itu harus dibuat. Sejauh ini kita berusaha membuat sosialisasi tentang anulasi perkawinan. Apakah itu melawan ajaran Tuhan atau melawan dogma bahwa
perkawinan Katolik itu satu dan tak terceraikan. Ya, kita mesti menjelaskan mengapa anulasi perkawinan itu ada. Ya. Apakah kita sedang melawan Tuhan? Ya, dengan ajarannya bahwa sekali dinikahkan itu untuk seumur hidup. Ya. Jadi benar, sosialisasi itu sangat penting supaya makin banyak umat tahu, dan dengan demikian mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan imannya, ya. Terutama untuk bagaimana mereka segera putus, tetapi harus mendampingi mereka supaya mereka kembali kepada, kalau dalam imamat, kembali ke pantai Tiberias, kembali kepada panggilan awal, ya, kapan dia tergerak untuk menjadi imam, ya. Kapan mereka dua sungguh hati mereka bertemu dan berbunga-bunga, lalu mulai membentuk perkawinan. Itu banyak kali dilewatkan, ya. Sehingga orang makin tegar dalam hati, dan satu berusaha melumpuhkan yang lain, dan berakhirlah dengan anulasi. Itu. Dari Ibu Maria Teresa, banyak orang cerai karena ego, benar juga, ya. Ya. Anak-anak menjadi korban. Itu di mana-mana, ya, anak-anak menjadi korban. Jadi anak-anak seringkali sudah menjadi korban ketika suami istri masih ada dan mereka berantem. Itu kita di pengadilan tuh, itu juga kita juga sering menghadapi ini. Bagaimana kisah-kisah pilu tentang kehidupan manusia, juga anak-anak diceritakan di sana, ya. Mendampingi keluarga yang bermasalah saja tidak ada waktu, apalagi anak-anak mereka. Wah, ini repot, ya. Memang gereja harus lebih serius menangani ini, kalau tidak repot. Dan ini tugas wali gereja untuk memikirkannya, ya. Kita sudah membuat banyak rekomendasi tentang pastoral keluarga dan lain-lain, tapi belum cukup mendapat tanggapannya. Tapi di Keuskupan UND, uskup sudah menanggapi, dan dalam 5 tahun ke depan ini pastoral keluarga menjadi primadona, ya. Menjadi primadona. Kita harap dengan itu keuskupan tetangga kita bisa memberi inspirasi untuk kita. Jadi benar, banyak korban ketika keluarga itu pecah, apalagi teranulasi. Banyak anak tidak mendapatkan kasih sayang, juga tidak mendapatkan pendidikan yang baik, pemeliharaan yang baik, ya. Kalau satu ibu tidak punya pekerjaan, anaknya masih di bawah pengasuhan ibu, lalu suami yang sudah dianulasi itu pergi cari suami lain, punya anak lagi, tidak cukup uangnya untuk anak-anak. Meskipun menurut hukum mereka wajib, tapi selama ini tidak. Itu hanya omong kosong saja supaya cepat dapat sertifikat anulasi. Begitu. Baik, lalu berikut Ibu Hermina, ya, kisah yang menyedihkan, ya. Itu. Ya, kami pastor juga kadang-kadang lihat ibu-ibu datang muka gagap, kami juga mulai terharu, lalu cari jalan untuk mendapatkan sesuatu. Itu juga terharu. Tapi yang menyedihkan tadi bahwa itu aja, itu juga menyedihkan, ya. Kami di tribunal, kalau seorang perempuan berani menyuarakan sesuatu, berarti dia sudah pada taraf yang terbiasa, ya. Begitu. Jadi menyedihkan, ya. Pertanyaan tadi, ya, bagaimana dengan pastor itu? Ya, kalau dilaporkan dan pimpinannya tanggap, ya, dengan aturan tadi dia harusnya paling kurang dia harus dikirim ke Rawasene untuk 6 bulan untuk pembenahan diri dan lain-lain, ya. Tapi dengan adanya kebijakan baru ini, sekali orang
terbukti melakukan pelecehan, dia otomatis akan harus menjalani perbaikan diri, itu otomatis ya. Nah, dan harus selesai dulu, harus selesai. Kalau itu sudah menjadi masalah besar, harus selesai dulu, damai dulu, sudah membayar segala macam, baru dia boleh pindah ke tempat lain. Selama belum selesai, dia harus tetap di situ. Begitu. Ya. Selama ini memang dibuat oleh gereja kursus persiapan perkawinan dan pada tahap akhir penyelidikan kanonik. Tapi ketika kita menangani perkawinan bermasalah, kita tanya mereka, apa yang kamu tangkap dari KPP? Banyak yang lupa. Berarti tidak mendalam atau tidak menyentuh hati. Masih ingat kursus KPP 15 tahun lalu? Tidak lagi. Kami hanya ingat Romo yang kasih kursus kami. Itu sih. Jadi bayangkan, materinya mereka lupa, hanya ingat Romonya. Ya, berarti teknik-tekniknya harus diperbaiki ya. Dan model pendampingan persiapan orang memasuki bahtera perkawinan yang begitu penting mungkin harus dicarikan jalannya. Dalam adat bagusnya orang 1 sampai 2 tahun ya dia menjalani semacam pelonco ya. Kalau di adat kami itu selama 2 tahun dia pada siang hari pergi kerja pada mertua, dia mengamati bagaimana perilaku calon istrinya mengamati perilaku calon suaminya selama 2 tahun tanpa boleh tidur menginap di sana. Itu waktu yang efektif ya secara manusiawi, membuat mereka sadar dan mematangkan kasih sayang mereka ya. Dan itu yang hilang dalam gereja saat ini ya. Banyak kali orang ketemu di semak-semak, lalu pada tahap terakhir ya sudah menghadap. Itu yang sering terjadi ya. Yang satu lagi, banyak kali yang jalan pintas tidak pakai jalan adat, itu yang kebanyakan berakhir di meja anulasi gitu ya. Jadi hampir 90% yang ketemu di jalan, yang kenalan baru 2-3 minggu sudah langsung seolah-olah sudah hidup dalam suami istri. Itu menjadi masalah banyak ya. Jadi saya setuju dengan Ibu tadi bahwa pendampingan para calon nikah ini harus lebih intensif. Itu betul. Pertanyaan pernikahan itu tak terceraikan, mengapa ada anulasi? Kalau ada waktu saya akan jelaskan di sini. Tapi secara singkat, sebuah perkawinan Katolik itu sah kalau pertama tidak ada halangan. Halangan banyak, ada sekitar 9 atau 10. Salah satu halangan itu umur. Kalau masih 16 tahun laki-laki, 14 tahun perempuan, itu menikah secara tidak sah. Yang kedua impotensi. Kalau salah satu mengalami impotensi tak tersembuhkan, perkawinan itu tidak sah. Tetapi kalau itu diajukan sebagai dasar untuk anulasi, kalau mereka dua sepakat untuk hidup jalan terus. Begitu. Jadi meskipun ada halangan, tapi kalau dua sepakat, perkawinan jalan terus. Itu bisa ya. Tapi sebuah perkawinan itu untuk sah itu harus tanpa ada halangan. Salah satu halangan lain, seorang yang tertabis ya, diakon atau imam, dia menikah secara tidak sah. Dia harus dapat dulu laicisasi dari diakonnya, dari imamnya, baru bisa menikah dengan sah. Satu, yang lain halangan kalau kekal religius. Macam Pater Publius saya ini, kami ada tabisan tambah religius lagi, berat ini untuk menikah ini, karena terhalang ya. Lalu halangan hubungan darah, sepupu kandung itu hanya dengan dispensasi, saudara-saudari kandung itu tidak bisa. Jadi supaya sah harus tidak ada halangan itu. Jadi kalau ada halangan itu otomatis
menurut hukum tidak sah. Yang kedua, konsensus harus bulat, benar dan bebas. Bulat, benar dan bebas. Maka seorang yang senu, ya pikirannya tidak bulat, dia dianggap tidak mampu untuk menikah karena dia tidak bisa mempertimbangkan yang baik sebuah pernikahan. Atau seorang yang secara psikologis ada satu seperti misalnya skizofrenia, ya, sakit jiwa yang akut, itu juga oleh hukum dinyatakan tidak mampu menikah. Jadi konsensusnya itu tidak bisa bulat, tidak bisa penuh, tidak bisa bebas. Ya, jadi syarat kedua konsensus harus penuh. Lalu supaya konsensus penuh harus tidak boleh ada tipuan. Ya, kalau saya tertipu sehingga saya menikah, ya, pernikahan itu tidak sah. Ya. Ketika saya menikah, sebenarnya hati saya untuk orang lain, ya, itu namanya simulasi. Ya. Badannya bertemu orang lain, tapi hatinya bertemu hati yang lain. Nah, itu simulasi. Ya. Begitu. Tidak ada banyak begitu. Nah, itu membuat perkawinan tidak sah. Lalu syarat ketiga, tata perayanya harus sesuai. Harus imam, harus pastor paroki atau imam yang didelegasi, dan harus pakai rumusan liturgis yang kita punya. Kalau pakai Islam punya tidak sah. Begitu. Nah, jadi itu. Maka dalam proses anulasi kita lihat 3 hal ini. Ketika orang mengajukan, kalau memang ada halangan itu otomatis. Kalau konsensusnya tidak penuh, tidak bebas, tidak bulat, itu bisa diproses. Lalu kalau tata perayanya, forma kanonikanya itu imam, saksi dan rumus liturginya itu harus yang sudah ditentukan. Kalau itu tidak terpenuhi juga tidak sah. Tapi itu umumnya lebih gampang, ya. Yang paling sulit itu konsensus. Ya. Konsensus. Jadi itu. Jadi mesti ada dasar hukum baru dinyatakan perkawinan itu dapat diproses. Kalau tidak bisa. Lalu yang terakhir, dalam banyak kasus meskipun secara hukum dapat dibuktikan bahwa perkawinan tidak sah, tapi orang terus menjalani perkawinan itu karena cinta kasih itu lebih tinggi daripada halangan-halangan, lebih tinggi dari kesulitan-kesulitan yang lain. Ya, itu sih. Saya pikir kalau mungkin 1 atau paling banyak 2 kita beri kesempatan untuk mahasiswi mereka yang muda-muda di depan ini supaya mereka tidak takut untuk menikah. Karena tadi kata simulasi tadi mereka tadi tertawa rupanya semangat sekali ini. Mungkin kalau ada dari sebelah kanan saya, kalau ada 1, kalau tidak ada simulasi biar ini yang penting jangan takut untuk menikah. Masih ada 1 di sini, singkat ya. Lintas dalam pikiran saya, bagaimana terhadap Bapak Mama Saksi? Apakah fungsi dan peran mereka penting dalam keberlangsungan pernikahan terhadap pasangan yang mereka dampingi? Karena ada sepupu saya nikah, Bapak Mama Saksinya pesan gini, besok lusa kalau ada masalah datang ke Bapak Mama, jangan lampiaskan ke yang hal-hal lain. Saya rasa ini bagus sekali kalau diterapkan saat KPP atau apapun, pastor paroki tetap mengingatkan bahwa Mama Saksi punya peran yang seperti ini, sehingga mungkin ada pasutri yang takut, malu ke pastor paroki atau ke tingkat yang lebih tinggi, mereka ya bercerita curhat ke sana saja kan, daripada sampai sudah parah akhirnya anulasi. Terima kasih. Baik, Bapak Mama Saksi itu dalam hukum sebenarnya pada awalnya itu dituntut orang yang bisa memberi kesaksian bahwa mereka 2 sungguh-sungguh sudah pernah menikah. Kemudian ada unsur pastoral ditambahkan. Sebaiknya pilih orang yang bisa memberi kesaksian dan juga bisa memberi contoh dan nasihat bagaimana menghidupi perkawinan. Maka praktek saat ini umumnya kita mencari keluarga-keluarga yang kehidupannya baik dalam gereja dan masyarakatnya. Jadi itu benar. Lalu Ibu Rita benar
ajakan dari Bapak Mama Saksi, kalau ada masalah datanglah kepada mereka. Itu jalan terbaik, ya. Karena kami menemui banyak kasus begitu berkelahi, perempuan lari ke keluarganya, laki-laki lari ke keluarganya. Apakah keluarganya akan mempersalahkan anaknya? Tidak mungkin. Dia akan membela anaknya. Di sebelah juga bela anak. Maka terjadilah perang tanding antara suami dan istri dan mereka punya keluarga di belakang. Tidak jadi. Jadi benar harus ke Bapak Mama Saksi, ya, karena umumnya mereka tidak akan memihak. Ya. Tetapi ada fakta lain. Ketika Bapak Mama Saksi diundang juga untuk menjadi saksi dalam sidang anulasi perkawinan, Bapak Mama Saksi terkejut bahwa sebelum menikah ada hal-hal yang luar biasa terjadi yang tidak diketahui oleh Bapak Mama Saksi. Nah, itu juga tidak benar. Harusnya calon nikah terbuka terhadap Bapak Mama Saksi supaya ketika mereka memutuskan untuk menikah sudah ada pandangan yang lebih siap. Dengan masalah macam ini, kamu mesti begini. Nah, jadi dengan kata lain, seluruh pihak harus terlibat untuk menjamin agar muda-mudi yang masuk dalam perkawinan Katolik yang suci itu bisa memasukinya dengan kekuatan yang penuh. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pater Alphonse untuk pemaparan materi pada sore malam hari ini. Seperti saya katakan di awal tadi, sebenarnya ini hari adalah hari terakhir, jadwal terakhir dari deretan tema kita. Tetapi karena pertimbangan waktu, ini sebenarnya ada evaluasi singkat. Tetapi karena pertimbangan waktu, nanti evaluasi itu saya pikirkan kita buat dalam bentuk online, nanti Google Form atau apa. Nanti dalam minggu depan pegawai IT kami mereka akan menyebarkan itu, menyusun itu dan menyebarkan, dan mohon diisi karena banyak anggota atau audiens yang sebenarnya hadir tapi sore tidak hadir. Itu saja. Sebelum kita bubar, ini karena yang terakhir saya minta Pater Rektor IFT Kaledero mungkin memberikan 1-2 komentar atau kata penutup untuk Studium Generale kita kali ini. Baik, selamat malam semua. Malam. Pertama, terima kasih untuk Pater Alphonse dan juga Pater Publius yang sudah membawakan materi pada malam hari ini. Kegiatan Studium Generale ini merupakan yang kedua. Ya. Tahun lalu kita menawarkan juga kuliah umum dengan tema keadilan, dan tahun ini tentang adat dan iman. Saudara-saudari tentu tahu IFT Kaledero itu dulu sebuah sekolah tinggi teologi dan filsafat, dan kami berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya ditransfer di dalam kampus, tapi coba digunakan juga untuk mencerahkan masyarakat luas. Jadi ini salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dari kami, ya, dari lembaga ini. Dan seluruh kegiatan ini dibiayai oleh Bimas Katolik, ya, jadi menggunakan uang negara, ya, uang pajak rakyat yang disalurkan lewat kami, kemudian dipakai untuk ini. Dan tahun depan juga kegiatan serupa akan tetap berlangsung. Jadi saya harap saudara-saudari sekalian tetap punya semangat, ya, kalau kita masih hidup, ya, tentu tahun depan bisa datang dan menghadiri kuliah umum. Mungkin tempatnya tidak di sini lagi, karena kita punya satu kampus baru di depan rumah sakit yang jauh lebih mewah dari yang ini. Ya, bisa datang dan lihat. Nanti mungkin di sana akan ditawarkan. Jadi kami tentu senang sekali kalau Bapak Ibu saudara-saudari bisa meluangkan waktu untuk itu. Jadi kita bisa berdiskusi tentang banyak hal. Misalnya tadi ada yang mengeluh tentang tidak adanya konseling untuk persoalan masalah keluarga, tapi sebenarnya konseling sudah terjadi kan ketika Pater Alphonse memberikan respons atas pertanyaan saudara-saudari. Itu satu bentuk konseling hanya terjadi di depan umum kan, tapi mungkin lebih aman untuk kita, ya.
Ya, lebih aman. Ya. Baik, terima kasih untuk panitia, untuk Pater Publius, ya. Dan juga minta maaf kalau pelayanan kami tidak terlalu bagus. Ya. Mungkin snake-nya ya lebih banyak ubi dari apa. Jadi minta maaf. Ya. Tapi ke depan pasti kami akan berusaha lebih baik dan mohon diisi evaluasi, ya, lewat Google Form. Baik, terima kasih. Pater Alphonse, ini ada sertifikat biasanya berfungsi untuk pengisian BKD. Saya minta Pater Rektor menyerahkan. Baik, dari saya sendiri sebagai ketua panitia atau yang mengorganisir Studium Generale kali ini, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, keaktifan ini selama 6 kali ini, antusiasme dari para peserta itu tinggi sekali, banyak yang bertanya, kadang diskusi kita itu begitu panjang. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, partisipasi selama ini. Seperti dikatakan Pater Rektor tadi, juga kami mohon maaf kalau ada 1-2 kekurangan. Mohon evaluasi nanti diisi dan sekaligus undangan kalau tahun depan diselenggarakan lagi. Kami juga mengundang, mengharapkan kehadiran dari saudara-saudari sekalian. Terima kasih banyak. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Marilah berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang kegiatan ini berlangsung. Kami sangat bersyukur bahwa berbagai pemahaman baru boleh kami dapatkan. Semoga melalui pemahaman tersebut kami semua dapat mewartakannya kepada sesama kami, dan terlebih semoga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan dapat Engkau berkati. Nama yang kudus kami puji hari ini sepanjang segala masa, dalam nama Bapa Kudus, amin.